Ya, apa kabar Mas Bambang Suroboyo? Baik, baik. Alhamdulillah. Ya, gimana aktivitas selama pandemi ini sebagai pelukis? Saya banyak mengisolasi diri dan memang kebiasaan saya adalah mengurung diri untuk saya lebih fokus dan lebih intens bekerja karena hampir 20 jam setiap hari saya bekerja untuk berkarya. Ya Mas, katanya ada semacam obsesi untuk mengangkat tentang Krakatau. Ya. Kiranya gambarannya kayak mana tuh Mas? Jadi Krakatau itu sudah mulai menjadi kreativitas saya, wilayah kreativitas saya gitulah kira-kira ya. Dari tahun 90-an saya berada di Lampung, saya masuk Lampung tahun 87. Saya berasal dari Pasar Seni Ancol terus pindah ke Lampung tahun 87. Dari situ saya lihat bahwa Krakatau ini masuk wilayah geografinya wilayah Provinsi Lampung. Tapi kami di Lampung tidak bisa optimal seperti di Provinsi Banten. Jadi mereka mungkin lebih dulu maju karena memang berada di Jawa, sehingga infrastrukturnya lebih lengkap. Orang dari sana berwisata lebih nyaman, lebih dekat langsung, kapalnya pun ada khusus. Nah kita ini mungkin belum ada. Jadi salah satu daya tarik kita untuk supaya wisatawan itu ke Lampung ya kita harus kreatif, membuat wisata edukasi, wisata budaya, wisata tentang keilmuan dengan geografis itu, karena Krakatau itu kandungannya juga banyak diteliti dan diincar oleh ilmuwan-ilmuwan dunia. Jadi sekarang banyak dong lukisan tentang Krakatau ya Mas? Saya membuat ilustrasi itu rencana saya 1000. Nah sekarang ini sekitar 100 sampai 200 lah saya buat, tapi banyak juga yang kececeran kemana-mana, ada yang laku, ada yang hilang, ada yang curi orang, ada yang ya gitulah, karena memang saya berpikir untuk berkreasi dan selebihnya saya sudah berikhtiar untuk mengumpulkan. Ada juga yang laku gitu barang itu, ada juga yang dikoleksi orang, ada juga yang saya kasihkan orang, ada juga yang dibeli orang. Ada lukisan yang saya kasih judul Misteri Segitiga Biru itu kejadiannya betul-betul misteri. Itulah awalnya saya melukis legenda Krakatau. Dalam itu lukisan itu penuh misteri, dibuat dari bahan yang sangat sederhana, yang sangat murah, yang sangat dalam kondisi kita prihatin ya. Sampai catnya pun ya kita ini. Tapi ternyata di luar dugaan saya, lukisan itu sudah saya sembunyikan di tempat yang orang tidak tahu, tapi ada kolektor yang bongkar-bongkar lihat-lihat, justru lukisan yang paling belakang dia ingin mengoleksinya. Sehingga saya menganggap itu bahwa Krakatau memang punya daya tarik yang luar biasa. Orang melihat Krakatau, tapi di satu sisi daya tarik yang paling diminatin oleh wisatawan atau oleh orang luar adalah kearifan lokal kita yang memang tidak dimiliki oleh kearifan lokal dari daerah lain. Lampung ini sangat kreatif, Lampung ini sangat inovatif menurut saya pada zamannya, yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Hanya kebanyakan pendatang atau seniman mereka hanya melihat sisi kulitnya saja. Oh tapis tuh begini, bujur begini, tapi mereka tidak tahu filosofi, tidak tahu tentang penggunaannya. Jadi budaya itu memang harus kita mengikuti estetika budaya, etika berbudaya. Kita harus menghargai dan menghormati budaya, karena dalam setiap daerah budaya, adat budaya itu
berbeda-beda. Disitulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu kesatuan itu tetap kita, dalam perbedaan itu tetap kita kembangkan dengan masing-masing budayanya. Sumbernya juga dari masing-masing pemangku adat dan pemangku budayanya. Tidak bisa kita campur, karena memang itu mereka punya dasar dan filosofi masing-masing. Setiap budaya itu punya akar yang mereka miliki, kekayaan mereka sendiri. Kembali ke ini Mas, ke lukisan Krakatau. Itu saya dengar ada niat untuk kolaborasi dengan seniman-seniman bidang lainnya. Nah, tentang kolaborasi lukisan Krakatau dengan seniman bidang lainnya itu konsepnya kayak mana Mas? Saya mengalir aja karena saya hanya secara seniman, saya orang Surabaya, saya suka kebersamaan. Dari dulu saya suka bernyanyi, tapi seniman ini kan punya pemikiran yang beda-beda. Jadi secara alamiah aja, tapi secara personal kalau yang saya dekat saya ajak. Kalau yang saya dekat aja saya ajak masih ragu, masa iya enggak, ya enggak, apalagi yang jauh gitu. Jadi seleksi alamiah, mau bergabung monggo, yang punya kesadaran untuk menyintai daerahnya dengan mengapresiasi karya ini monggo, tidak hanya sebagai karya senang-senang saja juga monggo, karena seniman itu kan bebas. Jadi saya seleksi alamiah, siapa yang bergabung melihat karya saya, mereka bergabung, kita berinteraksi, kenapa tidak? Karena Indonesia keren, Lampung juga keren, kita punya Krakatau sangat keren. Krakatau itu milik dunia, milik kita bersama. Tapi kita jangan cuman jadi penonton, jangan kita mengeluh kalau ada bencana dan sebagainya, itu semuanya anugerah, semuanya ada. Terakhir Mas, gimana komentar Mas Bambang Surabaya terhadap dunia seni lukis di Lampung saat ini? Sebetulnya di dunia seni lukis di Lampung ini masih berat untuk mengangkatnya. Kita masih ini, Sumatera aja kita berat lah mengangkatnya ke nasional. Jadi memang kita ini secara pelukisnya juga harus punya dedikasi, harus punya apa. Nah ini umumnya pelukis ini kan sangat individu, diajak kebersamaan juga susah, mereka sangat individu, sangat tertutup, tidak komunikatif dan sebagainya. Yang diundang pun kadang mungkin tidak mau, asik dengan dunianya. Nah itu yang menjadi ini. Sedangkan di Jawa sana, saya orang Jawa, saya punya link seluruh nasional bahkan internasional dalam dunia seni rupa. Itu memang kita merasa sangat tertinggal. Di sini apresiasi sangat rendah, boleh dikatakan tidak ada. Tapi ada juga pelukis yang hidupnya dari melukis, dari kolektor, dari galeri dan sebagainya. Tapi konsumennya dari mana? Bukan dari Lampung, dari luar. Kalau saya ada di luar Lampung, saya di Jakarta di mana, itu pembeli yang punya nilai tertinggi itu dari Sumatera Selatan, terus kemudian dari Medan. Kalau yang dari lain tidak. Jadi di sini saya sebagai pelukis, saya berpikir saya balik bagaimana supaya ide dan kreativitas saya ini menjadi kebutuhan mereka. Jadi ide saya harus ide yang komoditas, ide yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari situlah saya berjuang. Memang agak berat, tapi dari yang berat, dari yang susah, dari yang tidak mungkin, kita akan digembleng untuk menjadi kuat, untuk menjadi maju. Saya yakin hanya waktu aja nanti yang ini. Pelukis banyak di Lampung, pelukis muda saat ini banyak. Mereka berbagai macam-macam kreativitasnya. Nah, kebetulan saya memang melukis dari saya kecil, jadi saya lebih banyak belajar tentang keilmuan teknik melukis dan sebagainya. Dari situ saya terapkan untuk saya berkarya.
Jadi kuncinya melukis itu memang bukan hanya karya yang banyak, tapi juga karya yang berkualitas. Jadi bukan hanya kuantitas. Kuantitas ya berkualitas. Jadi kita harus menjadi yang terbaik, itu mutlak. Kita harus bekerja keras, itu mutlak. Kita harus gigih, itu mutlak. Memang ya butuh perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Tapi kalau itu dikerjakan dengan kita suka, kecintaan, dan memang dedikasi, penuh komitmen dengan pekerjaan kita, dengan budaya kita, dengan ya kita asik aja, kita semakin kokoh. Alhamdulillah. Salam budaya buat teman-teman pelukis dan para sesepuh budaya adat Lampung. Ya, baik. Terima kasih ya Mas Bambang. Ya, gitu tadi teman-teman pelukis dimanapun berada di Lampung, di Indonesia. Salam sehat selalu. Jangan lupa kasih like dan subscribe, dan tinggalkan komentar untuk menanggapi pembicaraan dengan pelukis Lampung Mas Bambang Suroboyo barusan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.